Ada lagi? Mohon tausiahnya, berdosakah saya ketika membawa anak saya yang masih balita ke masjid dan ternyata di masjid bikin gaduh, anak saya bercanda nyanyi-nyanyi? Kalau memang putranya itu belum bisa tenang, maka usahakan ya jangan dibawa ke masjid untuk ikut dalam sholat berjamaah. Mengapa? Karena Nabi kita bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah dekat kepadaku orang yang berakal, orang yang punya kepandaian di antara kamu. Summal ladzina yalunahum, kemudian sesudah itu orang yang ada di bawahnya. Salasan, Nabi memerintahkan ini 3 kali. Kemudian Nabi bersabda, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Jauhkan dirimu seperti hiruk pikuk di pasar. Kalau di pasar itu kan rame, maka di masjid jangan rame, tenang. Maka kalau punya putra yang memang belum bisa tenang di masjid, maka semaksimalnya ya diawasi. Kalau ternyata sholat di masjid dipisahkan dengan teman-temannya yang lain, nanti tidak rame mengganggu seperti hiruk pikuk di pasar. Ya, kalau bisa anak-anak yang belum bisa ya kita beri pengetahuan bahwa di masjid itu tidak boleh rame dan lain sebagainya, karena masih kecil, balita, bawah 5 tahun. Itu ya wajar, ngomong sendiri dengan kenceng dan lain sebagainya, karena memang belum bisa dirajak untuk itu. Nah nanti sudah Allahu Akbar lari-lari, karena ya memang belum ngerti. Kalau memang itu yang terjadi, ya usahakan jangan dibawa ke masjid. Nah kalau terpaksa dibawa ke masjid, yang datang ke masjid, ya maka kalau ngeleke anak-anak kecil yang di masjid rame juga dengan santun, dipernahke, ojo dipentelengi, pandani ngayal, ojo rame-rame. Masjidnya orang pun rame, kemudian dijewer. Lah anak itu merekam apa yang dilihat anak, apa yang didengar anak, apa yang dirasakan oleh anak, itu direkam semuanya oleh anak. Sehingga kalau semua bapak-bapak yang di masjid seperti itu, ada anak kecil rame, marah-marah, menteleng, mencereng begitu. Wih, metu kono, sambil duting-duting gini. Masjid orang gon rame. Wih, cik pengen rame, metu kono. Sebetulnya betul nasihatnya, tetapi dengan nada seperti itu. Tambah lagi dijewer. Nah, anak akan melihat, merekam, iki bapakku ra tau ngenekke aku. Tidak pernah memperlakukan aku seperti ini. Ini orang masjid kok galak-galak. Ya tahu? Lah, bapaknya yang melihat anaknya dibegitukan oleh orang lain, hatinya juga sakit. Di samping anak tadi terbekas dalam benaknya, dalam hatinya, masjid ini nggone wong galak-galak. Sehingga nanti pertumbuhannya akan jauh dari masjid. Ketika diajak ke masjid, nggak mau. Karena apa? Yang terekam masjid nggone wong galak. Isine wong kabeh nyeneni. Ngopo-ngopo seneni. Tidak diarahkan dengan baik, dengan santun, dengan tetap tersenyum, wajah yang enak dilihat. Namun dengan marah-marah, mukanya ya, wajah sing ngandani tadi coro-corone nglumpuk, wajahnya nglumpuk gitu saking marahnya. Mencereng-mencereng, duting-duting, melotot-melotot. Bahkan sampai jewer, anak akan merekam. Masjid isine nggone wong galak-galak. Maka wajar sekarang masjid kita kosong. Karena sejak awal
generasi kita yang kecil-kecil itu dididik oleh orang-orang yang senantiasa berada di masjid seperti itu. Sehingga lebih nyaman main ke tempat, ke warnet, tempat nge-game, tempat ini daripada main di masjid. Di halaman masjid tidak mau, karena mendengar masjid itu sudah antipati. Masjid gone wong galak-galak. Engko nek aku, kalau saya ke masjid nanti saya dimarahi, Pak Kai, Pak Kai, Pak Kai. Kemudian saya dijewer dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Lebih baik saya tidak ke masjid. Seiring dengan pertumbuhan waktu, masa tumbuh kembangnya dia akan jauh dari masjid. Maka sekarang masjid kosong. Di masjid yang kita jumpai sekarang banyak yang sudah sepuh-sepuh. Utamanya yang sudah pensiun-pensiun, meh karek ngenteni mati. Ning masjid. Lah dulu-dulu kemana? Ketika masih sehat, masih muda, masih seger, kemana kok tidak ke masjid? Sekarang sudah pensiun, baru ke masjid. Kalau adzan subuh, yang muadzinnya saja terdengar bapak-bapak yang sudah sepuh. Sing nom-nom ning ndi? Yang mudah-mudah masih tertidur. Karena sejak kecil terdidik takut untuk datang ke masjid karena isine wong galak-galak. Nah, maka mari kita memberikan nasihat kepada anak-anak untuk tidak ramai di masjid, itu benar. Dan memang itu sesuai dengan perintah Nabi. Coba Nabi itu orang manusia tanpa celah loh, tanpa dosa. Dulu beliau ketika sujud, pernah dinaiki oleh cucunya, Hasan Husain. Dan beliau memperlama sujudnya. Sehingga sampai sahabat itu yang makmum pada waktu itu mengira pada saat itu turun wahyu. Sehingga Nabi sujud lama. Nah begitu selesai, para sahabat bertanya kepada Nabi. Jawab Nabi apa? Nabi dengan tersenyum menjawab tadi, Hasan Husain naik bermain di punggungku. Kalau aku bangun atau aku khawatir mereka akan jatuh. Itu Nabi loh ya. Maka Nabi itu manusia yang paling dicintai oleh anak-anak. Sehingga dulu semuanya ingin menjadi anaknya Nabi. Karena Nabi begitu santun, begitu penyayang, tidak marah-marah kepada anak-anak. Bahkan ketika sholat, anaknya, cucunya naik, diberi waktu. Sampai puas bermain di atas punggung beliau, setelah itu baru beliau bangkit. Itu Nabi loh. Nah kita Nabi bukan, Rasul juga bukan, dosa masih banyak, ada anak kecil rame sedikit, emosi meledak-ledak. Ojo rame, anake sapa kuwi? Kandhani ngayal. Bapak ibu ewi apa ora tau ngandani. Sudah melebar kemana-mana, bapaknya dengar. Loh, karena bapak ibunya sudah merasa mendidik. Mendidik dengan pendidikan yang baik, ini dengan seenaknya, Pak ini tetangganya kok ngomong seperti ini kepada anak saya. Anake sapa kuwi? Bapak ibu apa ora tau didik nek masjid kuwi rentok nggo rame-rame. Kok ngeyel meneng masjid rame-rame. Nah, maka bapaknya juga terluka hatinya. Nah, setelah itu bapaknya juga wis rasah ning masjid sisan. Yang terjadi seperti itu. Maka diberi nasihat yang baik. Dengan penuh santun, bahasa yang santun, dengan wajah yang tetap senyum, enak dipandang, enak dilihat, sehingga generasi kita itu tidak takut untuk datang ke masjid, tetapi hatinya selalu kangen untuk ke masjid. Itu yang harus kita usahakan. Agar masjid tidak kosong dari generasi-generasi Islam di masa mendatang. Karena kalau sudah jauh dari masjid, itu pertanda generasinya tidak kuat. Generasi Islam kok jauh dari masjid, diajak ke masjid kok males, tidak mau, anti, mendengar masjid, langsung kelingane, oh moh masjid kayak enek Pak Fulan galak. Nah itu hati-hati, jangan-jangan generasi kita lemah. Ya, ada lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup? Ya, alhamdulillah.